Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Sudan Fajri dari kelas 11 IPA 4. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang larutan buffer dan hidrolisis garam. Larutan yang pertama adalah larutan campuran antara asam dan basa dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu larutan penyangga atau buffer atau hidrolisis garam. Jika kedua larutan menyisakan asam lemah atau basa lemah, disebut larutan buffer. Sebaliknya, jika keadaannya baik, asam atau basa habis bereaksi, maka larutan termasuk ke hidrolisis garam. Yang pertama ada larutan penyangga atau buffer. Suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam basa maupun pengenceran. Larutan ini juga disebut larutan buffer. Yang pertama ada larutan penyangga asam mempertahankan pH pada asam, terdiri dari asam lemah Ha dan baja konjugasinya amin. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan pertama, mencampurkan asam lemah Ha dengan basa konjugasinya La yang dapat terionisasi menghasilkan ion amin. 2. Mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam, basa konjugasi dan asam lemah tersebut. Untuk larutan penyangga basa mempertahankan nilai pH pada suasana basa. Larutan buffer basa terdiri dari komponen basa lemah dan basa konjugasinya atau BH+. Larutan ini dapat diperoleh dengan cara pertama, mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya BHX yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH+. Yang kedua, bisa mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat, sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dan basa lemah tersebut. Untuk cara menghitung nilai pH larutan penyangga asam dengan cara persamaan Henderson-Hasselbalch, pH sama dengan pKa plus log basa konjugasi per asam lemah. H plus sama dengan Ka kurung perawal asam lemah per basa konjugasi atau sama dengan Ka kali A per V per G per V. H plus sama dengan Ka kali A per G atau pH sama dengan pKa min log A per B. Untuk cara menghitung nilai pH larutan penyangga basa itu pOH sama dengan pKb min log basa lemah per asam konjugasi. OH minnya sama dengan K6 basa lemah min asam konjugasi KB maksudnya sama dengan KB kali B per V per G per V, dan menghasilkan OH min sama dengan KB kali B per G atau POH sama dengan PKB min log B per G. Yang kedua ada hidrolisis garam, penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam oleh air. Garam-garam yang mengalami hidrolisis adalah garam yang mengandung ion dari asam lemah atau basa lemah, sedangkan garam yang berasal dari asam kuat atau basa kuat tidak bisa mengalami hidrolisis. Untuk yang pertama ada hidrolisis garam sebagian atau parsial. Hidrolisis garam sebagian adalah reaksi garam dengan air di mana yang bisa bereaksi hanya anionnya saja atau kationnya saja yang mengalaminya ini. Yang pertama ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Yang kedua ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Untuk hidrolisis yang kedua ada hidrolisis garam total. Hidrolisis garam total adalah reaksi garam dengan air di mana semua ion garam dapat bereaksi dengan air, baik katon maupun anionnya. Garam yang mengalami ini yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Dan ada macam-macam garam yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa. Yang pertama ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Dalam air mengalami sebagian komponen garam atau anion asam lemah mengalami hidrolisis menghasilkan ion OH- atau pH-nya lebih dari 7. Larutan garam bersifat basa. Contohnya ada CH3COOK, CH3COONA, KCN, dan CAS. Rumusnya itu adalah OH- sama dengan akar KH kali G atau OH- sama dengan
akar konstanta air per konstanta asam dikali konsentrasi gram. Untuk menentukan derajat hidrolisisnya, itu derajat hidrolisis sama dengan akar konstanta air per konstanta asam dikali konsentrasi garamnya. Untuk yang kedua, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah dalam air mengalami hidrolisis bagian. Karena salah satu komponen garam, kation basa lemah, mengalami hidrolisis menghasilkan ion H+, maka pH-nya di bawah 7 sehingga bersifat asam. Contohnya ada NH4, 2SO4, ada AgNO3, NH4Cl. Untuk rumusnya H+ sama dengan akar konstanta hidrolis kali konsentrasi garam, atau H+ sama dengan akar konstanta air per konstanta hidrolis dikali konsentrasi garam. Untuk menentukan derajat hidrolis garamnya, H sama dengan KW per KB ditambah dalam kurung G, diakarin. Yang ketiga, ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah dalam air mengalami hidrolisis total. Karena komponen garam kedua komponen anion asam lemah dan kation basa lemah menghasilkan ion H+ dan ion H-, sehingga pH larutan tergantung harga Ka dan Kb. Rumusnya H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb, atau Kh sama dengan akar Kw per Ka plus Kb. Dan yang untuk yang keempat, ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat dalam air tidak mengalami hidrolisis karena kedua komponen garam tidak terhidrolisis sehingga pH larutan sama dengan air, yaitu pH-nya sama dengan 7. Contohnya ada NaCl, Na2SO4, ada NaNO3, dan seterusnya. Contoh soal larutan penyangga. Contohnya soalnya itu seperti ini. Tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 10 ml larutan CH3COOH 0,1 m dengan 10 ml larutan CH3COONA COON4 1 m. Diketahui A-nya sama dengan mol CH3COOH sama dengan 10 ml dikali 0,1 mmol per mililiter sama dengan 1 mmol. Untuk G-nya mol CH3COO- sama dengan mol CH3COON4 Na sama dengan 10 ml dikali 1 mmol per mili sama dengan 10 mmol. Jadi H+-nya sama dengan Ka kali A per G sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 1 mmol per 10 mmol sama dengan 10 pangkat min 5. Maka pH sama dengan min log H plus sama dengan min log dalam kurung 10 akar min 6 sama dengan 6. Untuk contoh soal hidrolisis garam, contohnya itu sebanyak 100 ml larutan CH3COH 0,2 m dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 m. Jika Ka CH3COH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5, maka pH larutan setelah dicampur adalah, jawabnya ada yang pertama CH3COOH tambah NaOH menjadi CH3COONA tambah H2O. Untuk mula-mulanya CH3COOH ini kan 100 ml, NaOH-nya 0,2 m. Nah, jadi kalau udah ke CH3COONA-nya tambah H plus 2 sama dengan 100 ml dikali 0,2 m masih sama. Dan bereaksi itu sebanyak 20 mmol. Jadi volume totalnya sama dengan 200 ml. Jadi garam CH3COONA yang terbentuk 20 mmol per 200 ml sama dengan 0,1 m. Ini termasuk hidrolisis garam yang berasal dari Al plus BK. Rumusnya OH- sama dengan akar KH kali akar 6 atau OH- sama dengan akar KW per Ka dikali 6 dalam kurung G. Jadi pH sama dengan min log 10 min 5, pangkat min 5 sama dengan 5. Jadi pH-nya itu 14 kurangi 5 sama dengan 9. Jadi Ka-nya itu 10 pangkat min 5.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.